Maret tahun 2026, kami sampaikan bahwa arus pergerakan dari Sumatera menuju Jawa di H+4 ini kita catat dari pukul 00 sampai dengan pukul 14.00. Jumlah penumpang hari ini yang kita seberangkan adalah 45.428 orang. Kemudian jumlah kendaraan yang kita seberangkan 10.099 unit. Kemudian kalau kita akumulasikan atau kita bandingkan dengan jumlah pemudik dan jumlah yang sudah kembali ke Pulau Jawa sampai dengan H+4 ini, dari H+1 sampai dengan H+4, yaitu jumlah penumpang yang sudah kembali ke Pulau Jawa berjumlah 444.233 orang atau 49% dari total pemudik yang menuju Sumatera. Dan masih ada sisa atau yang belum kembali menuju Pulau Jawa sejumlah 454.641 penumpang atau sebesar 51%. Kemudian jumlah kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa totalnya adalah 118.297 unit atau sebesar 49%, dan masih ada yang belum kembali sebesar 121.623 unit atau sebesar 51%. Nah, rekan-rekan semuanya, tentunya meskipun hari ini agak sedikit melandai, tapi kami juga akan terus melakukan kesiapan karena prediksi kami akan terjadi beberapa kali gelombang lonjakan penumpang atau pemudik yang kemungkinan akan terjadi malam nanti, kemudian tanggal 28 dan tanggal 29. Jadi masih ada sekitar sisa 51% yang belum kembali ke Pulau Jawa. Ini juga tentu harus kita persiapkan perencanaannya dengan matang. Saya kira itu, teman-teman. Cukup ya? Pak, maksudnya lonjakan malam ini tuh malam ini? Iya, malam ini. Itu dilihat dari apa, Pak? Mappingnya atau sumbernya? Kita lihat dari jumlah reservasi. Jadi yang reservasi ini belum semuanya mereka melakukan check-in ataupun mereka belum boarding. Yang sudah boarding dan check-in atau yang sudah menyeberang, sudah naik kapal itu per pukul 14.00 tadi, itu jumlah kendaraannya adalah 118.297 unit kendaraan. Artinya nanti malam ini masih ada yang mereka belum check-in atau boarding, itu akan masih tetap masuk ke dalam pelabuhan. Begitu. Satu lagi Pak, terkait sistem sistem di setiap titik Bapak itu yang di TVRI speaker itu ada batasan jamnya nggak Pak? Maksudnya ketika sudah malam, apakah sistem itu masih diberlakukan oleh petugas? Apa memang petugas standby di sana sampai pagi hari untuk mengecek penumpang-penumpang kemudian di TVRI speaker gitu Pak? Atau gimana tuh? Ya, di setiap buffer zone atau rest area yang kita sediakan itu kita menempatkan petugas 24 jam dan itu kita bagi menjadi 2 shift. Jadi ada yang shift pagi sampai malam, kemudian berikutnya nanti akan sambung sampai pagi lagi. Nah, kemudian stikernya ini akan tetap berlaku dan kita berlakukan tiket akan tetap berlaku di jam main 24. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan ketika misalnya tidak sesuai dengan boarding passnya, dia misalnya terlambat 2 jam, 3 jam, itu masih bisa kita layani dan masih bisa kita seberangkan. Batasnya 24 jam. Begitu. Pak, ini kan tadi masih dibilang Ya. Tidak besar, tapi prediksi saya malam hari ini kemungkinan bisa melengkapi. Kalau tadi 49% yang sudah menyeberang, kemungkinan malam nanti itu bisa sampai 50 atau 51%. Jadi hari berikutnya ini akan sisa sekitar 49%. Kalau perkiraan angkanya untuk malam ini saja berapa? Bisa dipastikan atau diperkirakan? Belum bisa, kita harus cek real time kan. Nah, untuk prediksi kami kemungkinan per harinya itu 18.000 per harinya. Ini kalau tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya kalau kayak kemarin itu kan ada sedikit lonjakan. Itu satu hari itu bisa 32.000.
Tapi hari ini sampai jam 14.00 itu baru sekitar 10 ribuan. Kemungkinan nanti malam ya mungkin sekitar 18.000 mungkin masih bisa datang ke pelabuhan begitu. Ya. Nggak tahu sebenarnya bukan kewenangan KSDP Pak. Tadi kan terjadi kemacetan jalan lintas timur Pak. Apa koordinasi dengan KSOP atau stakeholder lainnya untuk mengatasi kemacetan yang sesungguhnya kalau kami lihat di lapangan ini terkendala karena Pelabuhan Wika ini baru dibuka tadi pagi. Oke. Apa akan koordinasi dengan stakeholder untuk lebih lanjut? Nah, ini sebenarnya bukan kewenangan SDP ya, tapi begini, kalau kami mendapatkan perintah untuk menyiapkan armada yang kemudian kompatibel untuk di sana, pasti kami akan siapkan. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak KSOP sejauh mana penanganannya. Kalau memang mereka nanti menugaskan kami untuk menempatkan kapal, contoh misalnya di SMA kemarin kita juga sudah melakukan di sana. Kita kirimkan Kotlin 5 untuk mengangkut yang di pelabuhan SMA. Begitu. Sampai sejauh ini sih kami belum mendapatkan informasinya dari KSOP. Apakah jika kondisi tidak berhenti SBK akan mendesak pihak KSOP untuk melakukan sebuah kebijakan baru? Bukan kewenangan kami, Mas. Itu yang boleh ya Pak Menteri, bukan kami. Gitu. Ya. Kemarin di pelabuhan SMA itu sempat ada cekcok antara pengemudi truk ya dengan truk bermuatan ayam. Nah, apakah ini akan dievaluasi terkait antrian yang akan di pelabuhan SMA maupun di yang lainnya? Apakah ada dievaluasi Pak supaya tidak ada diulang seperti ini lagi? Ya tentunya pasti akan dievaluasi oleh regulator ya. Kami ini kan yang menyediakan armadanya, kapalnya. Nah kemudian pengaturan nanti di antrian di daratnya nanti kan diatur khusus oleh pihak lain. Tapi juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kadang-kadang kan mereka maunya cepat nyebrang. Akhirnya desak-desakan, akhirnya saling serobot. Nah ini mengganggu yang lainnya. Gitu. Nah kami berharap pada seluruh masyarakat, bukan hanya para pengendara, tapi juga para pejalan kaki, tetap ikuti himbauan dari petugas di lapangan. Supaya apa? Supaya nanti perjalanannya juga nyaman, tidak mengganggu orang lain, perjalanannya jadi aman sampai tujuan. Begitu. Pak, terakhir ini kan kendaraan roda 2 itu masih dari pelabuhan Batu ya. Apakah Ya. nanti untuk di puncak arus balik tanggal 28, 29, apakah jika ada lonjakan, apakah nanti untuk kendaraan roda 2 ini akan dialihkan ke wisata beton atau bagaimana? Belum ada plan ke sana karena dari tahun ke tahun roda 2 ini selalu startnya dari Bakahuni. Begitu. Cukup ya teman-teman ya. Cukup. Nanti kalau ada informasi penting lagi akan kita update kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.